cara pandang yang paling manusiawi dalam teori hubungan internasional. Apa itu teori idealisme? Salah satu tokoh kunci dalam pemikiran ini adalah Hadley Ball. Gagasan idealisme juga sangat kuat ada dalam pemikiran Presiden Amerika Serikat yang ke-28. Namun, disinilah idealisme mulai diuji. Namun teman-teman, ternyata sejarah tidak berhenti di sana. Dan di titik inilah seorang pemikir bernama E.H. Carr atau E.H. Carr mengajukan kritik yang sangat keras. Carr bahkan menyebut idealisme sebagai utopia. Mimpi tentang perdamaian tidak akan pernah cukup jika tidak disertai kemampuan untuk mempertahankannya. Tanpa mimpi tentang perdamaian, dunia hanya akan bergerak atas dasar ketakutan. Di episode selanjutnya, kita akan masuk ke cara pandang yang seru banget. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Meja Runding. Seperti biasa, di Meja Runding saya ingin mengajak kalian untuk berhenti sebentar menjauh sejenak dari hiruk-pikuk berita, dari opini yang saling berteriak, dan dari emosi yang sering datang lebih dulu sebelum kita sempat berpikir. Di sini, kita akan coba memahami dunia secara lebih tenang, dengan kepala yang isinya gak berisik. Karena hari ini kita akan membahas realisme. Satu cara pandang atau teori dalam hubungan internasional yang sering dianggap dingin. Kadang dinilai terlalu keras, tapi justru itulah sebabnya pandangan ini sering digunakan. Justru ketika dunia berada dalam situasi paling kompleks. Dan kalau kita melihat peristiwa atau keadaan global sekarang, rasanya tidak berlebihan apabila kita mengatakan dunia sedang berjalan dengan penuh perhitungan dan juga kehati-hatian. Kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, banyak peristiwa global terjadi. Sebenarnya tidak bergerak karena dilandasi oleh niat buruk. Seringkali, keputusan diambil karena rasa waspada yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, pengalaman ketika situasi pernah berubah tiba-tiba, ketika mungkin janji tidak selalu diikuti oleh kepastian. Sementara di permukaan kita tetap mendengar pernyataan tentang kerjasama, tentang dialog, tentang aturan bersama yang disepakati. Namun pada saat yang sama juga, negara merasa perlu bersiap, menjaga jalur perdagangan tetap aman, memastikan sektor-sektor penting tidak terganggu. Tentunya tidak dimaksudkan untuk menciptakan konflik, melainkan karena tidak ada satupun negara yang benar-benar tahu bagaimana situasi global akan berkembang ke depan. Di ruang ketidakpastian itulah pandangan realisme mulai bekerja untuk membantu negara membaca kenyataan secara lebih jernih tanpa mengabaikan risiko yang mungkin muncul. Nah, sekarang sebelum kita jauh bicara soal negara, saya ingin memberikan contoh dengan mengajak kalian ke hal yang sangat dekat, yakni hubungan antar manusia. Dalam hubungan yang sehat sekalipun, kita, manusia, tetap menyisakan ruang untuk berjaga. Kemudian kita membangun rasa kewaspadaan dalam diri kita. Di lain sisi, kita tetap selalu berupaya membangun pemikiran yang positif melalui harapan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun dari banyak pengalaman, baik yang mungkin kita alami sendiri maupun dialami oleh orang lain, kita pun belajar bahwa manusia bisa berubah. Dalam hal ini perlu kita ingat bahwa kewaspadaan yang dibangun oleh pemikiran kita tersebut bukanlah tanda kalau kita tidak tulus, melainkan suatu tanda bahwa kehidupan memberikan pelajaran kepada kita setiap saat melalui siapa saja, termasuk hubungan antara kewaspadaan dengan konteks relasi.
Pandangan realisme dalam teori hubungan internasional lahir dari kesadaran yang sama. Realisme tidak lahir dari mimpi. Ia lahir dari pengalaman yang menyakitkan, dari perang yang datang berulang kali, dari janji tentang perdamaian dan kerjasama yang terdengar indah, namun sering runtuh saat keadaan berubah, dan kepentingan tidak lagi berjalan searah. Para pemikir realisme bukanlah orang-orang yang kehilangan rasa peduli. Mereka tetap peduli. Mereka hanya belajar bahwa harapan saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana dunia bekerja. Karena itu, mereka memilih mengamati dan mencoba memahami pola, lalu mereka mengajukan pertanyaan yang terasa tidak nyaman di telinga, yaitu, jika semua pihak mengaku menginginkan perdamaian, mengapa perang tetap terjadi? Dari pertanyaan itu, para pakar atau pemikir realis menyimpulkan bahwa dunia tidak bergerak hanya karena niat baik. Agak berbeda ya dengan idealisme. Nah, para pemikir realisme sering dianggap orang-orang yang pesimis, seolah-olah mereka tidak memberi ruang bagi tumbuhnya harapan. Akan tetapi, di lain sisi, mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka berpandangan teori realisme merupakan teori yang sangat jujur. Jujur tentang manusia, tentang rasa takut yang mendorong keputusan, tentang trauma masa lalu yang mempengaruhi cara negara bertindak, tentang pilihan-pilihan sulit yang diambil dalam waktu yang sempit, bahkan kadang dengan informasi yang terbatas. Para penganut paham realisme ini menegaskan kalau mereka tidak menolak harapan. Mereka hanya menempatkan harapan bukan sebagai pegangan tunggal, melainkan sebagai sesuatu yang harus berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan dengan perhitungan maupun kewaspadaan. Kalau kita bicara soal realisme dalam hubungan internasional, sebenarnya titik berangkatnya itu sederhana. Dunia ini tidak punya penjaga tunggal yang bisa memastikan semua negara selalu aman. Tidak ada polisi dunia, tidak ada sistem global yang bisa menjamin semuanya adil dalam setiap keadaan. Karena itu negara hidup dengan satu kesadaran. Kalau keadaan memburuk, bantuan mungkin datang, tapi mungkin juga tidak. Sekarang kita coba tarik ke kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di tempat kerja, kita bisa bekerja sepenuh hati, loyal, dan benar-benar mencintai pekerjaan kita. Namun tetap saja beberapa dari kita membuat atau menyimpan daftar riwayat hidup atau template surat lamaran kerja. Banyak pula dari kita yang kemudian belajar hal baru, lalu menyusun rencana cadangan di kepala. Karena kita tahu hidup tidak selalu stabil. Situasi bisa berubah tiba-tiba, dan ketika itu terjadi, kita ingin punya pilihan. Negara berpikir dengan cara yang mirip. Saat sebuah negara menyimpan cadangan energi, cadangan pangan, atau menjaga industri strategisnya, bukan selalu berarti bahwa negara tersebut sedang bersiap untuk menghadapi konflik atau sedang ingin berkonflik. Seringkali yang dilakukan adalah cara negara untuk mengendalikan situasi supaya kalau keadaan global berubah, negara tidak sepenuhnya bergantung pada janji atau niat baik pihak lain. Sederhananya, itu adalah suatu mekanisme atau strategi bertahan yang dilakukan oleh negara untuk tetap menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa serta negara. Di titik inilah pemikiran Hans Morgenthau menjadi relevan. Ia tidak melihat negara sebagai entitas yang dingin dan tanpa nurani, melainkan sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Morgenthau tidak menolak moral atau nilai. Ia memahami bahwa tidak semua keputusan lahir dalam kondisi yang ideal. Ada saat-saat di mana kepentingan nasional menjadi satu-satunya kompas
atau penunjuk arah karena terlalu banyak hal yang harus dijaga sekaligus. Untuk memahami cara berpikir ini, bayangkan kamu memimpin sebuah tim. Kamu ingin semua orang merasa didengar. Kamu berusaha adil. Namun ada juga momen ketika waktu terasa sempit. Resiko terlalu besar dan satu keputusan yang keliru bisa berdampak pada banyak orang. Misalnya, ketika ada satu anggota tim yang terus membawa energi negatif. Fokus tim mulai terganggu. Suasana kerja berubah perlahan. Target yang sudah disepakati ikut terancam. Sebagai pemimpin, kamu tidak langsung bersikap keras. Kamu ajak bicara, kamu beri coaching, kamu jelaskan peran dan harapan, kamu beri waktu dan kesempatan. Tetapi waktu berjalan dan perubahan yang diharapkan tidak kunjung datang. Sementara itu, anggota tim lain mulai kelelahan dan arah kerja makin tidak jelas. Di titik itulah tanggung jawab sebagai pemimpin diuji. Memberi kesempatan tanpa batas atau menjaga keseluruhan tim. Maka kemudian ketika kamu memilih bersikap tegas, bukan berarti karena kamu tidak peduli, tetapi karena tanggung jawab ada di tanganmu. Pandangan atau teori realisme melihat negara dengan kacamata yang sama. Dengan kata lain, keputusan yang tampak keras dari luar tidak selalu lahir dari niat buruk. Seringkali ia lahir dari beban tanggung jawab untuk melindungi banyak hal sekaligus. Keamanan, stabilitas, dan masa depan warga negara. Sampai di sini, realisme mungkin terasa masuk akal. Masuk akal secara logika, masuk akal juga secara pengalaman. Setidaknya kita bisa mengerti kenapa negara berpikir seperti itu. Tetapi biasanya di titik ini muncul satu pertanyaan yang mengganjal. Kalau semua negara sebenarnya hanya ingin merasa aman, kenapa dunia tetap penuh ketegangan? Kenapa langkah-langkah yang diniatkan sebagai perlindungan sering dibaca sebagai ancaman? Dan kenapa usaha untuk berjaga-jaga justru bikin suasana makin tegang? Disinilah kita masuk ke apa yang disebut dengan dilema keamanan. Konsep dilema keamanan pertama kali dirumuskan oleh John Hirsch pada awal tahun 1950-an. Di mana dia mengatakan upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya justru dapat membuat negara lain merasa terancam. Sehingga memicu reaksi balasan yang akhirnya membuat semua pihak merasa kurang aman. Pandangan ini kemudian dipertegas oleh Kenneth Waltz, di mana Waltz menjelaskan bagaimana langkah defensif suatu negara dapat memicu rasa takut negara lain, sehingga menciptakan lingkaran ketidakamanan yang tidak diniatkan oleh siapapun. Sederhananya, dilema keamanan terjadi ketika satu pihak melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya, tetapi tindakan itu membuat pihak lain merasa terancam. Padahal, niat awalnya bukan untuk menyerang siapapun. Contohnya begini. Coba kalian bayangkan lingkungan tempat tinggal kalian. Ada satu tetangga memasang pagar lebih tinggi, katanya demi keamanan. Kemudian tetangga lain melihat dan mulai bertanya-tanya. Jangan-jangan dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Atau jangan-jangan ada ancaman di lingkungan kita. Lalu tetangga kedua ikut memperkuat rumahnya, memasang pagar yang lebih tinggi. Tetangga ketiga ikut waspada. Tidak ada yang berniat jahat, tapi rasa aman ini justru membuat tidak nyaman. Di tingkat negara, logikanya kurang lebih sama. Ketika satu negara menambah persenjataan atau memperkuat pertahanannya, negara lain biasanya akan sulit membedakan ini murni defensif atau persiapan untuk sesuatu yang lain.
Di titik itu, rasa takut mulai menular. Kewaspadaan berubah menjadi kecurigaan. Dan ketegangan tumbuh, bukan karena niat buruk, melainkan karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di pikiran pihak lain. Inilah yang kemudian dibahas oleh E.H. Carr dan kemudian juga diperdalam kembali oleh Kenneth Waltz. Bahwa dalam sistem internasional yang tidak punya penjaga utama, upaya untuk merasa aman seringkali justru membuat semua pihak merasa kurang aman. Tadi kita sampai pada satu pembahasan bahwa banyak keputusan negara sebenarnya lahir dari rasa tanggung jawab dan kewaspadaan untuk bertahan. Tapi justru di titik inilah pertanyaan lain biasanya muncul. Kalau semua negara merasa sedang melindungi dirinya sendiri, mengapa ketegangan tetap terjadi? Mengapa langkah yang diniatkan defensif seringkali dibaca sebagai ancaman? Jawabannya tidak cukup jika kita hanya melihat niat. Kita perlu menengok lebih dalam ke cara kerja sistem internasional itu sendiri. Ke ruang di mana negara-negara bergerak tanpa kepastian tentang niat pihak lain. Dan situlah pemikiran E.H. Carr, Morgenthau, dan Kenneth Waltz kembali menjadi relevan, tidak digunakan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk lebih memahami mengapa rasa aman satu pihak bisa berubah menjadi kegelisahan bagi pihak yang lain. Di titik ini kemudian, E.H. Carr membawa kita pada satu pemahaman, bahwa keseimbangan kekuatan bukan sekadar soal kekuatan militer saja, tetapi tentang rasa aman dan posisi yang setara. Namun Carr tidak berhenti di sana. Pertanyaan berikutnya, jika keseimbangan itu rapuh dan setiap negara berusaha membenarkan tindakannya, di mana posisi moral dalam hubungan internasional? Disinilah pemikiran Hans J. Morgenthau memberi lapisan pemahaman yang lebih dalam. Morgenthau mengatakan, realism does not deny the existence of ethics in international politics. It only refuses to identify the moral aspiration of a particular nation with the moral laws that governs the universe. Politics Among Nations yang ditulis oleh beliau dalam The Struggle for Power and Peace. Morgenthau tidak sedang mengatakan bahwa dunia internasional bebas nilai. Sebaliknya, ia mengakui bahwa moral dan etika tetap hadir dalam setiap keputusan negara. Tetapi, Morgenthau menolak satu hal yang berbahaya. Ketika nilai moral suatu negara dianggap sebagai kebenaran universal yang harus diikuti semua pihak. Bagi Morgenthau, setiap negara boleh merasa bahwa tindakannya benar secara moral. Namun, ia pun menegaskan bahwa merasa benar tidak kemudian otomatis berarti benar bagi semua orang. Dan ketika satu negara mulai berkata, kami bertindak demi kebebasan, demokrasi, dan nilai kemanusiaan, realisme ala Morgenthau akan berhenti sejenak untuk bertanya, benar menurut siapa? Dalam konteks apa? Apakah nilai itu sungguh universal? Atau kepentingan nasional yang sedang dibungkus bahasa moral? Di titik ini, realisme tidak terdengar sinis, ia terdengar waspada. Karena sejarah menunjukkan banyak konflik global tidak bermula dari niat jahat, melainkan dari keyakinan bahwa satu pihak merasa dirinya paling benar.
Morgenthau mengingatkan kita untuk berhati-hati ketika bahasa moral mulai bercampur dengan kepentingan kekuasaan, batas-batas pengendalian menjadi kabur, dan risiko ketegangan global pun meningkat. Jika Card dan Morgenthau banyak berbicara tentang keseimbangan, Kenneth Walsh mengajak kita melihat ke tempat yang sering luput diperhatikan, yaitu kerangka besar tempat semua negara bergerak. Menurut Walsh, persoalannya seringkali bukan pada niat masing-masing negara. Masalahnya ada pada sistem dunia itu sendiri. Sebuah sistem yang tidak pernah memberi kepastian, tidak pernah benar-benar menjamin rasa aman. Dalam dunia seperti yang digambarkan Walsh, negara memiliki satu pertanyaan. Bagaimana jika saya keliru membaca langkah pihak lain? Pertanyaan itu tidak selalu lahir dari kecurigaan, melainkan dari ketidakpastian yang terus ada. Dan di tengah ketidakpastian itulah, meningkatkan kewaspadaan merupakan sikap yang sangat wajar dan harus diambil. Namun, kewaspadaan yang sama ketika dilihat dari luar bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Bukan karena niat yang menyerang, melainkan karena setiap langkah selalu dibaca dari sudut pandang yang berbeda. Di ruang yang sunyi dan penuh tafsir itulah, ketegangan perlahan terbentuk karena sistem membuat rasa aman terasa rapuh. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana isu energi kembali menjadi sangat strategis dalam dinamika global. Di berbagai kawasan, negara-negara dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak sederhana antara stabilitas pasar, kepentingan domestik, dan risiko kawasan. Dalam situasi seperti ini, kebijakan seringkali bergerak adaptif, mengikuti perubahan konteks dan kebutuhan strategis untuk mengelola ketidakpastian dalam sistem internasional yang terus berubah. Sekarang mari kita lihat contoh lain yang terasa sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Kecerdasan buatan misalkan. Menariknya, AI seringkali dibicarakan bukan semata karena apa yang sudah ia lakukan, melainkan karena berbagai kemungkinan yang ia bawa. Dalam kacamata realisme, AI memperkenalkan lapisan ketidakpastian baru ke dalam sistem global tentang siapa yang paling cepat beradaptasi, bagaimana arah perkembangannya, dan dalam konteks apa teknologi ini akan digunakan. Ketika informasi belum sepenuhnya jelas dan arah pemanfaatan teknologi masih terus berkembang, kita cenderung bersikap lebih waspada. Bukan karena ancaman sudah terjadi, melainkan karena resiko seringkali lahir dari ketidaktahuan. Dalam situasi seperti ini, kewaspadaan tidak selalu cerminan ketakutan, namun bentuk kehati-hatian dalam menghadapi perubahan struktural yang bergerak cepat. Di titik ini, realisme dapat dipahami sebagai pendekatan yang menekankan kehati-hatian dalam menghadapi keterbatasan informasi dan ketidakpastian global. Nah, sampai di titik ini juga, kita bisa melihat satu pola yang berulang. Banyak keputusan global lahir dari struktur yang penuh ketidakpastian. Dari sistem yang mendorong negara untuk selalu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
Kemudian perlahan muncul satu pertanyaan lagi. Jika ancamannya belum tentu nyata, mengapa respon yang muncul kadang terasa begitu kuat? Disinilah batas cara pandang struktural mulai terlihat. Karena pada akhirnya keputusan tidak pernah benar-benar diambil oleh sistem, melainkan oleh manusia di dalamnya. Manusia dengan persepsi masing-masing, dengan pengalaman masa lalu, dengan rasa takut, dengan bias yang seringkali tidak disadari. Dan di titik inilah fokus pembahasan kita mulai bergeser dari struktur yang membentuk pilihan ke manusia yang menafsirkan situasi dan mengambil keputusan. Kemudian kita mulai masuk ke cara pandang atau teori hubungan internasional berikutnya yang disebut dengan behavioralisme, yang melihat bagaimana manusia dengan segala persepsi dan biasnya membentuk keputusan global. Teman-teman, realisme membantu kita memahami bahwa dunia tidak selalu bergerak hanya oleh niat baik. Ia dibentuk oleh perhitungan, oleh rasa tidak aman, dan oleh pengalaman masa lalu yang menumbuhkan sikap waspada. Namun, realisme juga tidak berdiri sendiri. Ia tidak menjelaskan segalanya. Karena di balik setiap kebijakan selalu ada manusia yang berpikir, yang ragu, dan yang menafsirkan realitas dengan cara masing-masing. Di meja runding, kita tidak berhenti pada satu teori. Kita memilih untuk berjalan pelan, menyelami satu lapisan demi lapisan, agar dunia yang kompleks bisa dipahami dengan lebih jernih. Di episode berikutnya, kita akan melangkah ke cara pandang behavioralisme. Sebuah pendekatan yang mengingatkan kita bahwa hubungan internasional bukan hanya soal kekuatan dan struktur, tetapi juga tentang bagaimana manusia memahami situasi yang dihadapinya. Karena sebelum negara bertindak, selalu ada manusia yang lebih dulu merasakan, menafsirkan, dan kemudian mengambil keputusan. Kalau percakapan seperti ini terasa relevan, kamu bisa subscribe Meja Runding, tinggalkan komentar, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak terlewat diskusi berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk dan berpikir bersama di Meja Runding. Sampai jumpa pada episode Teori Hubungan Internasional berikutnya. Dah!